Yang tentunya PKB, karena kita harus berkoalisi dengan partai lain, kita akan berdiskusi, berkomunikasi dengan partai yang akan nanti berkoalisi dengan PKB. Sekali lagi, PKB tidak akan menjadi partai yang egois menentukan sepihak calon wakil bupatinya, tetapi ada kebersamaan dan kesetaraan. Jadi walaupun Ya. PKB nanti koalisinya dengan partai ya suaranya mungkin jauh lebih sedikit daripada PKB, tetapi PKB ingin ada sebuah kebersamaan dan kesetaraan. Artinya apa? Nanti kita akan diskusi bersama. Jadi partai-partai yang akan berkoalisi dengan PKB rencananya kita akan apa namanya minta kadernya yang potensial untuk kemudian kita survei. Ya. Jadi dasarnya adalah sederhana, nanti akan kita survei, terus kemudian kita cari yang paling bagus, satu elektabilitasnya, terus yang kedua kesiapan finansialnya, terus yang ketiga juga penerimaan oleh partai yang lain oleh partai koalisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Cilacap 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Cilacap, yaitu Dr. Samsul Aulia Rahman, SSTP MSI. Pernah menjadi Wakil Bupati Cilacap 2017-2022, dan saat ini menjadi Ketua DPC PKB Cilacap. Apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah kabar baik Pak Bambang. Lama ini nggak melihat Pak Bambang, Iya, Pak Bambang ini di kanal Inspirasi ini baru melihat. Semoga sehat selalu. iya. Baik, terima kasih. Pak Samsul lahir di Cilacap 30 November 1985, menyelesaikan S1 di IPDN, kemudian Oke. S2 di Unsud, S3 kembali di IPDN. Mengawali karir sebagai ASN dengan Pemkab Cilacap, kemudian sampai menjadi Wakil Bupati Cilacap periode 2017-2022, dan saat ini menjadi Ketua DPC PKB Cilacap. Nah, Pak Samsul mungkin bisa melengkapi perjalanan karirnya, baik di bidang pendidikan, karir sebagai PNS dan politisi, kemudian juga karir di partai. Silakan Pak Samsul. Ya, terima kasih Pak Bambang atas inspirasi yang saya hormati, yang saya banggakan. Apa yang tadi sedikit CV atau profil yang disampaikan oleh Pak Bambang sudah tepat dan betul sekali. Memang Ya, betul, kami memiliki background kaitannya dengan satu karir adalah pernah menjadi PNS atau ASN di pemerintah Kabupaten Cilacap sejak 2008 sampai dengan 2016. Dan terus kemudian di 2016 diberikan amanah untuk kemudian masuk ke politik yang tentunya ada hal yang memang harus ditanggung, resikonya adalah keluar dari PNS kemudian masuk kepada jabatan politik yang tentunya tadi mungkin hanya apa namanya sudah sangat lengkap sebenarnya apa yang tadi Prof yang sampaikan. ya, Tentunya yang ingin kami sampaikan adalah ini sesuatu hal yang sangat sebenarnya di luar perencanaan planning kaitannya dengan karir. Karena tentunya kalau biasanya seseorang masuk ke sekolah IPDN atau sekolah Pamong ya, itu biasanya
konsentrasinya atau cita-citanya ya berfokus untuk bagaimana meniti karir di Ya, birokrasi, ya ingin jadi camat, ingin jadi kepala bagian, ingin jadi ya, kepala dinas atau bahkan sekda. Atau mungkin kalau ingin berkarir naik lagi ke provinsi, berarti berkarir menjadi pejabat provinsi atau bahkan pejabat di Kemendagri, yang tentunya secara ya, eselonnya naik jabatan. Nah, tetapi memang ini suatu hal yang di luar cita-cita kami adalah ketika di tahun 2016, pada saat itu situasi memberikan peluang kepada saya ya, untuk mendampingi Pak Tato. Dalam artian adalah Pak Tato pada saat itu sebagai incumbent ya, incumbent di periode kedua, ya secara politik saya yakin masyarakat umum juga paham dengan posisi yang sangat strategis, dalam artian peluangnya juga sangat bagus, sehingga pada saat itu ketika kami ditawari untuk mendampingi beliau secara politik ya dengan berbagai pertimbangan politik yang ya, banyak yang mungkin kalau kita ceritain lebih rinci akan tidak cukup satu jam. Jadi ya secara singkat, Pak Tato ingin ya, mencari wakil yang dari birokrasi untuk membantu beliau memantapkan penataan birokrasi yang tentunya pada saat itu secara politik menguntungkan posisi saya, ya mungkin bekas ajudannya Pak Tato ini Pak ya, Bambang. ya, Ya mungkin daripada bingung Pak Tato mencari yang lain, yang cari yang bekas ajudannya. Jadi saya lagi sekolah S3 terus secara singkat disuruh pulang untuk mendampingi beliau. Memang aturannya harus pensiun atau mengundurkan diri karena saya belum memenuhi syarat untuk pensiun dini, jadi harus mengundurkan ya, diri dengan hormat. Jadi tidak dapat pensiunan. Itu mungkin sedikit ya, karirnya dan betul setelah itu di tahun 2020 karena mungkin saya sudah menjadi orang politik, kemudian PKB memberikan tawaran saya untuk membersamai PKB di Cilacap, yaitu menjadi ya. ketua DPC PKB Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2025 mendatang. Iya, luar biasa. Kesempatan sudah datang ketika usia muda. Jadi belum sempat terlalu jauh berkarir, dari ajudan langsung jadi wakil bupati. Nah, selama menjadi wakil bupati itu apa yang Pak Samsul apa ya anggap sesuatu yang sangat monumental atau sangat penting, mungkin sangat prestisius atau apa selama 5 tahun itu? Oke. Yang jelas kalau berbicara tupoksi wakil bupati itu kan jelas secara regulasi aturan undang-undang Pak Bambang, yaitu Ya, membantu tugas-tugas bupati. ya, Artinya ketika bupati berhalangan atau kemudian tidak bisa melakukan ya, sesuatu hal, tentunya wakil ya, kemudian apa namanya menggantikan tugas-tugas bupati. Terus kemudian kalau berbicara hal yang mungkin menarik monumental begini Pak, mungkin saya kan ya, dinilai secara usia pada saat itu 32 tahun diangkat menjadi ya, wakil bupati mendampingi Pak Tato. Terus kemudian background saya memang pure murni di birokrasi di sekolah pemerintahan, ambil S1, ya, S2, dan S3 juga di bidang pemerintahan. Tentunya memang Pak ya, Tato pada saat Pak Bupati memberikan banyak amanah untuk saya lebih banyak masuk ke lini-lini birokrasi. ya, Jika ada beberapa hal yang mungkin menarik bahwa saya banyak diberikan tugas untuk eh, apa ya istilahnya silakan mungkin ada presentasi terus kemudian ya, ada apa ibaratnya paparan di depan Pak Menteri di depan mungkin apa Pak Dirjen atau Pak Direktur kaitannya itu mungkin perlombaan ya, penilaian atau mungkin bahkan meminta anggaran ya, yang akhirnya itu dia ada sebuah kebanggaan ketika anggaran itu turun ke Cilacap terus kemudian perlombaan itu bisa dapat penghargaan ataupun menang itu sebuah kebanggaan. Ya walaupun yang menerima nanti Pak Bupati tentunya tapi bagi saya kebanggaan dalam menjadi bagian dari proses di situ ketika anggaran itu turun bermanfaat untuk masyarakat ya, Cilacap, penghargaan itu diraih dan Cilacap juga merasa jadi bangga di depan masyarakat atau di daerah lain. Dan tentunya kalau berbicara kebijakan ya wakil bupati tidak mungkin lepas dengan bupati. Artinya kebijakannya otomatis ya, sama dengan apa yang dilakukan kebijakan oleh bupati.
Mungkin itu, Pak. Nah, sebagai ketua partai dalam Pileg 2024, bagaimana capaian PKB dilihat dari kursi yang diperoleh di DPRD Cilacap dan kemudian berdasarkan modal kursi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh PKB di dalam Pilkada 2024? Iya. Ini pertanyaannya menarik. Memang betul sejak 2020 saya diberikan amanah untuk membersamai PKB di Cilacap. Yang tentunya kita kalau berbicara pasang target dulu disampaikan oleh Gus Yusuf selaku Ketua Ya, DPW ataupun oleh Gus Muhaimin selaku Ketua DPP. Tentunya kita ada sebenarnya target optimal. Kita ya, menginginkan sebenarnya targetnya adalah di setiap dapil ada 2 keterwakilan anggota ya, dewan. Atau kalau berbicara Cilacap ada 6 dapil, ya ya, berarti kita sebenarnya mentargetkan kurang lebih ya, 12 anggota dewan. Ya dengan cita-cita menjadi partai pemenang di Cilacap. ya, Akan tetapi dari 2 target tersebut, baru satu yang tercapai target. ya, Suaranya pemenang kita 189.000, tetapi kursinya memang belum pemenang. ya, Ya masih ada partai lain yang kursinya lebih banyak. Tapi kita tetap bersyukur, alhamdulillah. Dalam artian yang minimal yang pertama adalah target mempertahankan kursi. Target yang pertama adalah meningkatkan suara. Yang ya, kedua, kursinya juga alhamdulillah masih tetap. Yang tentunya ini menjadi modal ya, keseriusan PKB untuk maju di pilkada. Yang tentunya kita akan mendorong kader PKB yang ya, secara nanti mungkin sudah didorong oleh PKB untuk bagaimana mengikuti kontestasi pilkada. Tentunya dengan ya semangat bahwa kita suaranya pemenang. Artinya kalau ya, berbicara pemilihan, oke lah ya, syarat-syarat untuk maju di pilkada ada jumlah kursi 20% atau 20 suara. Kita memang secara suara baru sekitar 16%, tapi kita ada sebuah semangat luar biasa yaitu ya, PKB suaranya terbanyak di periode pemilihan tahun 2024 ini, sehingga itu menjadi modal semangat untuk ya, tadi kader PKB ataupun ya. para PKB untuk menang di pilkada tahun 2024 ini. Ya, Pak Samsul, kalau dalam bentuk kursi berapa sekarang kursinya PKB? 8 kursi Pak Bapak. Baik, 8 kursi. Jadi berarti belum bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi. Ya betul, kan kalau syaratnya itu akumulasi suara Iya, 20%, 25% atau jumlah kursi 20%. Kita belum memenuhi syarat keduanya sehingga memang PKB iya, harus berkoalisi dengan partai lain. Insya Allah sedang iya. sekarang komunikasi, konsolidasi dan menjalin koalisi. Ya, baik. Dengan 8 kursi, kurang syarat minimal 2 kursi, mungkin tidak terlalu sulit untuk PKB akan menemukan pasangan koalisinya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang akan diusung untuk menjadi calon? Apakah PKB tidak mempertimbangkan apa kadernya sendiri yang sudah punya pengalaman jadi wakil bupati sehingga tinggal meningkatkan apa targetnya menjadi bupati. Baik Pak Bambang, memang betul secara kepartean kemarin Cilacap itu oleh DPP melalui DPW PKB Jawa Tengah dijadikan salah satu dari 11 daerah prioritas untuk optimal memiliki bupati atau menang Ya, di pemilihan bupati. Yang tentunya ini terus kemudian kami PKB kemarin sekitar akhir puasa sebelum Lebaran ya, itu melakukan musyawarah pimpinan cabang. ya, Setelah kita mengikuti musyawarah pimpinan wilayah di Semarang, kita melaksanakan musyawarah pimpinan cabang. Salah satu rekomendasinya adalah satu, mendorong Gus Yusuf untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Terus kemudian yang kedua adalah mendorong Ketua DPC atau dalam ini saya ya, pribadi untuk diusung, didukung di pilkada melalui PKB. Yang tentunya terus kemudian hal itu kita sampaikan ke DPW, terus kemudian dari DPW memberikan
surat tugas atau mandat untuk saya melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik dengan partai-partai yang lain untuk melengkapi persyaratan 10 kursi dan juga komunikasi dengan lintas sektoral seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian simbol-simbol yang lain untuk bisa menguatkan nanti persiapan di bulan November. Jadi itu kalau berbicara PKB sudah ada surat mandat tugas untuk kepada saya pribadi untuk kemudian didorong untuk menjadi Ya. bakal calon bupati melalui PKB. Itu mungkin Pak Ya. Bambang. Baik, Pak Samsul, apakah untuk calon wakil bupatinya sekarang sudah ada atau masih menunggu nanti pembicaraan dengan koalisi? Yang tentunya PKB karena kita harus berkoalisi dengan partai lain, kita akan berdiskusi, berkomunikasi dengan partai yang akan nanti berkoalisi dengan PKB. Sekali lagi, PKB tidak akan menjadi partai yang egois menentukan sepihak calon wakil bupatinya, tetapi ada kebersamaan dan kesetaraan. Jadi walaupun PKB nanti koalisinya dengan partai ya suaranya mungkin jauh lebih sedikit daripada PKB, tetapi PKB ingin ada sebuah kebersamaan dan kesetaraan. Artinya apa? Nanti kita akan diskusi bersama. Jadi partai-partai yang akan berkoalisi dengan PKB rencananya kita akan minta kadernya yang potensial untuk kemudian kita survei. Ya. Jadi dasarnya adalah sederhana, nanti akan kita survei, terus kemudian kita cari yang paling bagus, satu elektabilitasnya, terus yang kedua kesiapan finansialnya, terus yang ketiga juga penerimaan oleh partai yang lain oleh partai koalisi. Ya. Memungkinkan yang pertama dari kader internal partai koalisi atau juga memungkinkan dari kader eksternal non partai koalisi. Artinya apa? Nanti kita cari yang terbaik berdasarkan survei Ya. tersebut serta kesiapan finansialnya juga yang terbaik. Sehingga tujuannya adalah ketika dipasangkan atau Ya. dijodohkan ini akan menjadi pasangan bupati dan wakil bupati yang potensial kemenangannya yang tinggi. Itu Pak. Intinya Ya. semuanya elemen kita rangkul, NU Ya. kita berupaya komunikasi, konsolidasi, elemen lintas ormas, terus kemudian Ya. tokoh juga kita rangkul, pensiunan purna juga kita rangkul, terus kemudian ya lini-lini yang di masyarakat, tokoh masyarakat di desa, insya Allah 92% juga sudah memberikan komitmennya untuk mendukung kami di pilkada. Itu Pak Ya. Bambang. Baik, 92%. Ya. Insya Allah. Luar biasa. Nah, beberapa tokoh sudah menyatakan siap untuk mencalonkan bupati. Saya sudah wawancara dengan Pak Taufik, saya sudah wawancara dengan Pak Awaludin, ya. Jadi masih ada beberapa tokoh yang belum. Nah, kalau menurut pandangan Pak Samsul, siapa lagi tokoh-tokoh yang masih potensial untuk mencalonkan diri? Ya kalau berbicara partai masih ada memungkinkan mungkin dari teman-teman Partai Golkar. Partai Golkar bagaimanapun juga memiliki 7 kursi yang tentunya Ya. juga memiliki potensial. Ada kader-kadernya juga yang potensial, mulai dari apa Bu Teti, Mas Indi, Mas Moro, sekjennya tentunya hal-hal Ya. yang Ya. potensi untuk berkiprah atau ikut di dalam kontestasi pilkada. Memang juga harus sama berkoalisi dengan Ya. partai yang lain untuk bisa dapat 10 kursi. Terus kemudian juga infonya juga kita lihat juga, selain info juga kita lihat banyak yang juga memasang baliho-baliho baik di wilayah Ya. Cilacap Timur ataupun Barat. Itu juga Ya. ada SBW yang katanya Ya. Letkol TNI, terus kemudian ada juga Kolonel Angkatan Udara, Ya. orang Kauman itu Kolonel Senong Hadi, atau mungkin potensi tokoh organisasi yang lain ini juga katanya Ya. informasinya secara politik ada berminat gitu. Tetapi ya Ya. kita sekali lagi itu hak demokrasi setiap Ya. orang untuk memilih dan dipilih. Artinya setiap masyarakat Cilacap itu sebenarnya berkesempatan. Oleh karena itu salah satunya sebenarnya Ya. walaupun PKB secara muspinjab musyawarah pimpinan cabang memberikan tugas amanah kepada saya, akan Ya. tetapi tetap kita PKB membuka pendaftaran untuk Ya. seluruh masyarakat Cilacap terkait dengan pendaftaran bupati
dan calon bupati dan calon wakil bupati. Silahkan baik secara online ataupun offline ke kantor itu kami terima. Artinya Ya, apa? PKP itu terbuka untuk seluruh ya, masyarakat Cilacap. Nanti yang akan menentukan, yang akan menimbang-nimbang mana yang terbaik, ya, misalnya dari kader internal PKB ataupun eksternal PKB juga ada yang mendaftar, nanti akan dipilih oleh PKB yang terbaik, yang tentunya siap untuk memajukan Cilacap dan juga siap untuk memajukan PKB. ya, Intinya ya, itu Pak, mau ya, siapapun Pak. silahkan dalam artian Ya, berkontestasi di Cilacap mau melalui PKB, ya PKB terbuka. Nanti ada fit on ya, contest dan juga penilaian sendiri oleh PKB. ya. Baik, Pak Samsul sudah 5 tahun mengabdi sebagai wakil bupati, pasti sudah tahu banyak tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Cilacap. Menurut Pak Samsul, apa PR utama yang paling besar yang harus diselesaikan siapapun kalau yang menjadi bupati atau wakil bupati Cilacap 5 tahun yang akan datang? Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi Cilacap ini kan salah satu kabupaten yang satu Ya, kelebihannya adalah paling luas di Jawa Tengah. Terus yang ya, kedua, jumlah penduduknya terpadat kedua di Jawa Tengah setelah ya, Brebes. Yang tentunya permasalahan klasik yang ditanggung oleh daerah yang luas wilayahnya dan jumlah penduduknya yang ya, padat adalah satu biasanya adalah masalah pengangguran, yang kedua kemiskinan, yang ketiga ya, pemerataan pembangunan. ya, Oleh karena itu tentunya yang seharusnya dikedepankan oleh calon bupati yang besok terpilih adalah bagaimana satu ya, penggalian potensi yang Cilacap sebenarnya luar biasa. ya, Setelah politik strategis itu Cilacap sangat luar biasa memiliki keunggulan ya, kewilayahan karena memiliki satu pada potensi sarana transportasi yang sebenarnya cukup lengkap dari mulai pelabuhan yang bisa dikembangkan menjadi pelabuhan suatu saat mungkin ekspor impor di wilayah Jawa bagian ya, selatan, terus mungkin pengembangan transportasi udaranya yang lebih optimal untuk menggali potensi itu sangat sebenarnya luar biasa. Terus yang selanjutnya Cilacap itu banyak dikritik bahwa banyak industri besar tetapi PAD ya, kita belum optimal. Oleh ya, karena itu yang menurut saya yang harus digali oleh bupati yang terpilih ke depan itu bagaimana mengoptimalkan potensi peningkatan PAD melalui sinergi dengan potensi industri yang ada di Cilacap. Artinya jangan hanya pajak-pajak yang normatif yang diterima oleh Pemda ya, Cilacap, tapi syukur-syukur itu Pemda Cilacap itu mau bisa memanfaatkan peluang ya, bersinergi dengan potensi industri yang ada untuk hadir untuk meningkatkan PAD. Sebenarnya gampang sekali, caranya gampang ya, sekali. Ya ya, contoh begini yang sedang mungkin ramai di masyarakat. Sekarang masyarakat sedang merasa terbebani terkait dengan peningkatan pajak bumi dan bangunan yang luar ya, biasa. Artinya ini sudah banyak dinamika ramai, bahkan di kota lain itu sampai ya, ada yang dibawa ke forum sidang dewan. ya, Tapi mungkin di Cilacap masih baru pada perbincangan. Yang tentunya sebenarnya Pemda Cilacap itu bisa memilih strategi jangan menaikkan pajak ya, yang membebankan masyarakat secara signifikan. Tapi bolehlah naik, tapi harus bertahap dan ya, sosialisasinya itu jauh tahun sebelumnya. ya, Misalnya begini Pak Bambang, kita ini sedang membagi SPPT tahun ya, 2025, 2024. Harusnya sembari mensosialisasikan ketika tahun 2025 nanti ada kenaikan. Jadi jauh-jauh tahun hmm, sudah diberikan. Jadi masyarakat juga persiapan dan ancang-ancang. Jangan hanya kepala desa diundang, tokoh masyarakat hmm, diundang, ini perbutnya naiknya sekian. Ternyata setelah dihitung ya, luar biasa kenaikannya. ya, Betul, memang betul lah ya namanya untuk meningkatkan ke depan rancangan APBD itu perlu salah satu ya, kenaikan PAD. Tapi ya, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh kepala daerah itu apa? Meningkatkan PAD tanpa pajak-pajak yang ya, langsung memberi masyarakat secara banyak. Banyak cara. Tadi misalnya contoh membuat unit-unit usaha yang mungkin perusahaan daerah yang masuk ke industri-industri yang ya, ada. Jangan hanya menjadi penonton, tapi Pemda hadir
melalui ya, perusda-perusdanya untuk ikut masuk sehingga nanti bisa meningkatkan PAD signifikan tanpa membebani masyarakat. Terus yang ya, selanjutnya terkait dengan perlunya adanya perbaikan fokus untuk pembangunan. Cilacap bagaimanapun itu eh, karena wilayahnya yang luas, itu perlu fokus terhadap fokus anggaran terhadap pembangunan infrastruktur. Kadang-kadang kalau saya 5 tahun kemarin, Mas, kadang-kadang saya termasuk terkenal wakil bupati kalau lagi rapat anggaran itu sewet Pak Bambang. Ya karena hmm, ke wilayah, terus kemudian ya ketemu dengan kades, ketemu dengan hmm, masyarakat, itu banyak sekali infrastruktur yang sebenarnya bisa melalui anggaran daerah, ya, ataupun sebenarnya kalau seandainya kurang, itu pemimpinnya itu harus aktif meminta anggaran ke provinsi ya, atau ke Jakarta. Sampai-sampai saya kadang-kadang sering banget nemani ya, yang kadang-kadang tidak ditemani kepala dinas ataupun apa, saya banyak membangun jaringan Pak, sama ya, teman DPR RI ataupun orang ya, tetap yang sukses di Jakarta itu sering tak mintai anggaran untuk ya, gimana bisa membawa anggaran ke Cilacap. Sampai saya sering ya, kadang-kadang itu dipanggil, mana ini Mas Wabub Cilacap yang Selamitan. Ya karena saya memang ya, setiap ketemu orang Cilacap yang sukses di Semarang, punya akses ke Pak ya, Gubernur, ya, Cilacap sukses di Jakarta, punya akses ke kementerian, mesti selalu, ayo saya minta tolong apa yang bisa dibawa ke Cilacap. ya, Saya besok mungkin kalau perlu bikin proposalnya, saya panggil dinas untuk konsep proposalnya, saya ya, langsung presentasi di depan direktur. Karena apa, Pak? Pengalaman itu kalau level pimpinan, bupati, minimal wakil bupati, langsung meminta ke kementerian ya, presentasi, bahkan kemudian mengajukan konsep apa yang dibutuhkan, ya, apa permasalahan itu hampirlah 60 sampai 80% itu ya, diakses. Tapi kalau hanya bersurat normatif saja, bahkan hanya ngutus kepala dinas kurang. Oleh karena itu ya, sebenarnya kalau ibaratnya saya ke depan ada amanah, salah satu strategi ya, yang ingin saya dorong adalah sinergi top down atau harus ya, banyak aktif juga ke pemerintah pusat. Orang-orang yang sukses harus benar-benar diajak untuk membangun. ya. Pak Samsul terakhir, Bapak tadi menyebutkan bahwa seseorang yang akan dipertimbangkan untuk diusulkan oleh partai selain apa kapabilitas, elektabilitas, juga kapasitas finansialnya. Ya, Nah, betul. eh, ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya pilkada ini tidak menjadi pilkada yang pragmatis dan mahal. Oke. Memang betul kenapa saya menyampaikan tadi kesiapan finansial, Pak. Memang dalam artian bukan untuk hal yang macam-macam, bukan yang untuk Ya, mungkin sewu money politik atau tidak, ya, tetapi ya, proses pilkada ini masih banyak hal-hal yang memang harus dibiayai oleh calon. ya, Artinya kalau berbicara komunikasi dengan partai-partai koalisi, ya, terus kemudian nanti begitu perjalanan harus membiayai apa namanya operasional tim, terus ya, kemudian gerak di bawah, terus mungkin pembelian atribut ataupun yang ya, lain-lain yang memang itu dilegalkan oleh KPU, itu kan harus mengeluarkan. Karena tidak semuanya itu atribut ataupun hal-hal yang kaitan kampanye ditanggung oleh KPU. Itu yang masih ya, harus dibiayai oleh calon. ya, Dari mulai kampanye sampai dengan ya, kampanye pertama sampai dengan kampanye ya, akhir itu banyak hal-hal yang memang harus dikeluarkan secara pribadi oleh calon. Oleh karena itu tentunya perlu ada kesiapan dari calon yang harapannya ini bukan menjadi terus kemudian besar-besaran kuat-kuatan untuk money politik tidak. Sekali lagi money politik itu tidak mendidik. Ya kita ya, melihat kemarin saya termasuk evaluasi Pak Bambang ya, pelaksanaan pileg kemarin luar biasa. Ini saya ya, nggak tahu salahkah, apakah salah aturannya, apakah salah ya, mungkin para calegnya, ya, atau mungkin juga masyarakatnya yang mengharapkan money ya, politik. Akan ya, tetapi itu memang nyata terjadi dan menjadi rahasia umum. Ya tentunya ya, ini sekali lagi pembelajaran untuk pilkada. Masyarakat juga jangan harapannya, jangan mengharap money politik daripada calon. Agar apa? Terus kemudian yang dilihat itu bagaimana visi misinya,
mungkin pribadi profilnya, mungkin basic pendidikannya, mungkin track record pengalamannya, atau mungkin hal-hal yang lain yang tanpa harus menunggu wangsit atau istilahnya wangsit jangan Ya. ketik. Tapi benar-benar pure Ya. lihat dari pribadi, keluarganya, profilnya, pendidikannya, track record pengalamannya, komitmennya, dan visi Ya. misinya itu apa untuk Cilacap. Dengan nanti Ya. benar-benar apa namanya bisa terpilih bupati yang terbaik. Sekali lagi finansial bukan untuk hal yang macam-macam money politik, tetapi untuk Iya. bagaimana menunjang kesuksesan operasional di dalam. Karena banyak sekali hal-hal yang memang belum ditanggung oleh Ya. KPU atau dibiayai oleh KPU dalam pelaksanaan pilkada dan itu harus ditanggung oleh Ya. masing-masing calon. Tentunya itu salah satu mungkin menjadi indikator juga bukan hanya pribadi, tapi mungkin oleh partai-partai yang lain juga dalam menentukan bupati calon wakil bupatinya juga menjadi ukuran siap tidaknya karena nanti memang yang namanya motor partai itu juga harus bergerak juga perlu Ya. pembiayaan terus kemudian pelaksanaan kampanye dari pertama sampai akhir juga perlu pembiayaan saksi perlu pembiayaan pembelian atribut perlu pembiayaan dan yang lain-lain yang legal yang diperbolehkan lah oleh KPU perlu pembiayaan sehingga apa juga kalau memang harus ya. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Samsul Sama Pak Bambang. Aulia Rahman, STP MSI, Ketua DPC PKB Cilacap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang digambarkan nanti menjadi kenyataan dan Ya. pilkada berjalan Amin. dengan lancar, aman, dan Amin. tercapai apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap. Sekali Amin. lagi terima kasih. Sukses Pak Samsul. Terima kasih Pak Bambang, sukses selalu. Wassalamualaikum